Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri dengan NIM C1C021194, salah satu mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang A. Sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut dengan tahun takwim, suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Contohnya, wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak (PHKP) sebesar 1.500.000.000 dengan peredaran bruto 52 miliar. Dan selama tahun 2015 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. 25% dikali 1.500.000.000 itu 375 juta. Dikurang pelunasan pajak dalam tahun berjalan 120 juta, jadi pajak yang masih harus dibayar wajib pajak adalah 255 juta. Jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor atau API tarif 2,5% dikali nilai impor, tanpa angka pengenal impor tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD tarif 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi, persen tarif pajak dikali DPP PPN. PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21, tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Tarif 15% untuk penghasilan neto, untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri, yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri, menghindari pajak berganda. PPh pasal 25, mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Tarif 20% dikali penghasilan bruto. Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Demikianlah presentasi pajak saya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya Nadia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.